Mungkin kita berangkat mulai dari pertama itu, mahwal iman. Kalau kita misalnya pertanyakan itu akan muncul jawaban barangkali iman itu ya satu yang atasdikul amik, ya, keyakinan yang mendalam bisyai tentang suatu. Jadi beriman bukan sekedar hanya percaya dan pengertian formalistik, bukan ala harfin, bukan simbolik, bukan hanya letterlek, tapi beriman adalah kepercayaan yang mendalam, tasdikul amik, kepercayaan yang mendalam dalam hati kita bisyai tentang suatu. Lalu kemudian pertanyaannya, ketika kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, katakanlah misalnya, apa kita betul-betul beriman bahwa kemudian setelah kita mati nanti akan hidup kembali? Itu saja kita coba fahami, barangkali insya Allah akan mampu memunculkan kesadaran kepada kita untuk mengatur perilaku kita. Jangan-jangan kita juga termasuk orang-orang yang ragu, karena belum ada orang yang kembali dari sono untuk cerita apa benar apa enggak gitu. Ini yang perlu kita fahami, kesadaran bahwa setelah hidup ini akan mati. Bagi kita masalah hidup akan mati itu tidak masalah, karena itu sudah tidak perlu dipersoalkan, karena itu sudah pasti. Kematian itu sebuah kepastian, cuman kapan itu adalah itu yang masih histeris, yang misteris itu. Persoalan yang besar pada kita itu adalah ketika ya mati kita akan hidup kembali. Siap enggak kita mempertanggungjawabkan diri kita ini, iman kita, harta kita, perilaku kita? Jangan-jangan nanti kita tidak siap. Kita akan menjadi syakawah, jadi orang-orang yang ashabunar, jadi orang-orang yang dalam keputusan Allah nanti, karena kita bermasalah di dunia ini, kita akan tempat ke neraka. Pertanyaannya, siap enggak kita untuk masuk neraka Allah SWT? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab masing-masing pribadi. Ya, atasdikul amik, kepercayaan yang mendalam, kita yakin betul. Karena oleh karena itulah Al-Quran itu sebutkan kalau soal akhirat bukan hanya iman, tapi bil akhirat yuqinun, kita yakin. Kalau misalnya kita di rumah, lalu kita yakin di luar itu ada 10 ekor harimau yang sedang berkeliaran, dan kita yakin dan kita lihat, kita ilmu yakin dan kita hakul yakin, sudah pasti kita tidak akan mau keluar. Kita akan kunci pintu rumah kita sekuat-kuatnya karena kita yakin. Jangan-jangan kita juga belum yakin, kita yakin enggak itu. Ini yang barangkali perlu kita tumbuhkan kesadaran kita. Tasdikul amik, betul-betul kita yakin bahwa setelah nanti hidup kan mati akan hidup kembali, kita akan bertanggungjawabkan. Min aina iktasaba lana anfaqa. Kita dapat rezeki dari mana, kemudian kita belanjakan ke mana. Kita akan diaudit oleh Allah SWT. Tidak ada satupun yang bisa membohongi Allah. Semua itu akan terbuka, semua akan jadi saksi terhadap apa yang kita lakukan. Siap enggak kita? Kadang-kadang kita masih lalai. Allah SWT katakan dalam Al-Quran, iqtaraba linnasi hisabuhum wa fi ghaflatin mu'ridun. Manusia itu semakin dekat pada hari perhitungan mereka, tapi mereka masih lalai. Kadang-kadang kita ini sudah bau tanah, tapi ngurusin tanah gitu. Ini barangkali perlu kita munculkan kesadaran yang mendalam dalam diri kita, sehingga keberagaman kita tidak hanya keberagaman yang simbolistik, bukan keberagaman yang cuma formalistik, tapi keberagaman yang sungguh-sungguh bahwa kita yakin. Kenapa kita harus beragama? Kita kenapa harus yakin? Karena kita yakin bahwa ada kehidupan yang abadi nanti di akhirat, yang kita harus bertanggungjawabkan semua yang kita lakukan ini. Oleh karena sedang jemaah yang insyaallah dirahmati Allah SWT, maka tentu kita kemudian terus menjaga, walaupun kita ini ada fluktuasi, al-imanu yazidu yanqus, iman itu akan terus menaik dengan perbuatan-perbuatan yang baik, kemudian akan turun ketika kita banyak melakukan maksiat. Ini perlu kita jaga, kualitas iman kita. Kualitas iman kita akan mempengaruhi kepada ya keberagaman kita, perilaku kita, dan dalam kita melaksanakan ajaran Islam syariat Allah SWT secara benar. Dan yang kedua, setelah kita memahami bahwa dunia ini adalah hanya merupakan jembatan kita dan merupakan mazratul akhirah, tempat kita menyemaikan ya tanaman-tanaman yang hasilnya nanti kita petik di akhirat. Kita perlu juga menyadari seberapa besar kecintaan kepada dunia ini.
Ini pengaruh juga. Kenapa orang misalnya masih berani melakukan perbuatan yang maksiat, mungkarat, yang haram? Karena kecintaan dunia yang berlebihan. Hubbud dunya wa karatul maut. Penyakit wahan. Penyakit wahan yang kadang-kadang orang kita kadang-kadang berpikirnya orang sudah punya harta yang demikian banyak masih terus mencari lagi, mengumpulkan lagi dengan berbagai cara. Kadang-kadang orang itu berpikir enggak, ini untuk apa nih? Buat saya untuk apa? Dia kumpulkan banyak-banyak, dia tidak sempat sholat, tidak sempat berzakat, tidak sempat ibadah haji, mengumpulkan harta, sementara kemudian dia tahu dia akan mati, dan harta yang banyak itu buat apa? Hubbud dunya wa karatul maut. Kecintaan kepada dunia yang berlebihan itu akan membuat orang lupa daratan, orang lupa akhirat. Dia asyik dengan dunianya, tapi kemudian dia tidak sadar bahwa semua itu akan memberatkannya di akhirat nanti. Semakin banyak harta yang dia kumpul di dunia, semakin besar dan banyak perhitungan yang akan dia bertanggung jawab kepada Allah SWT, dan semakin berat beban yang akan dibawa nanti ke akhirat. Apalagi kalau hartanya banyak, tidak pernah berinfak, tidak pernah berwakaf, tidak pernah mengirimkan melalui paket untuk akhirat, cuman semua di dunia. Nanti kalau seperti kita ini mau berangkat dengan pesawat, semua barang ditenteng, kemudian semua harus periksa dulu, hidup kita akan sengsara, jadi pertanggungjawaban akan berat. Itu yang kedua. Yang ketiga yang barangkali perlu menjadi persoalan kita adalah ketika iman kita sudah kuat, kemudian kita sudah menyadari bahwa dunia ini hanyalah merupakan tempat kita untuk menyemai atau menyiapkan perbekalan akhirat. Yang ketiga adalah pengaruh lingkungan. Ada orang yang dari kampung taatnya bukan main, sholat bukan main, ibadah puasanya, sholat witirnya, sholat tahajudnya tidak lupa, sholat duhanya lupa, tapi sholat Jakarta dia lupa. Pengaruh lingkungan. Kan Rasulullah mengatakan al-mar'u ala dini khalilih. Orang itu akan beragama seperti agama temannya. Kalau dia bergaul dengan preman, dia akan jadi preman. Kalau dia bergaul dengan orang tukang mabuk, lama-lama dia permaisur dengan mabuk, lama-lama ikut mabuk. Kalau dia berteman dengan koruptor, kemudian dia menikmati hasil korupsi, dia tidak akan benci pada korupsi. Maka oleh karena itu kita perlu pilih teman yang benar. Karena teman itu akan mempengaruhi cara beragama kita, sikap kita, perilaku kita. Sehingga Allah SWT Al-Quran mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hei orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah dan takwa yang sebenarnya, dan selalu kamu berada pada lingkungan yang benar. Kita ini sudah bagus nih, sudah sholat kita bagus, sudah baik, akhlak kita baik, tapi ketika kita terjebak kepada pergaulan-pergaulan dan lingkungan yang tidak baik, maka kita berpotensi menjadi tidak baik. Oleh karena itu kita perlu jaga lingkungan kita. Kita tinggal di mana? Kalau kita mau tinggal, mungkin kita lihat dulu, bukan saya rumahnya, bukan saya, tapi barangkali lingkungan sosialnya. Sana banyak orang minum enggak? Banyak mabuk enggak? Atau orang berjudi enggak? Atau macam-macam enggak itu? Ada masjidnya enggak? Jadi lingkungan sosial yang mendukung, yang kondusif itu juga akan mempengaruhi tingkat keberaman kita. Oleh karena itu sidang Jumat yang insyaAllah teman-teman mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Kita tidak tahu ini ke depan ini berapa hari lagi, berapa jam lagi, berapa bulan lagi, tahun lagi, kita tidak tahu. Jangan kita gambling dengan usia kita. Saya masih umur 40 tahun, saya masih bisa 30 tahun lagi, jangan begitu. Sebab malaikat tidak pernah ada kontrak dengan kita, janji dengan kita, dan tidak ada rumusnya, tidak ada teorinya bahwa yang mati itu hanya yang tua, yang muda juga mati. Tidak ada rumusnya, tidak ada teorinya bahwa yang mati itu hanya yang sakit, yang sehat juga bisa mati. Tidak ada rumusnya yang miskin itu hanya yang mati, tidak, yang kaya juga, yang semua juga bisa mati. Oleh karena itu, marilah kita siap-siap untuk menghadapi hari persiapan kita, hari perhitungan kita. Mari kita tingkatkan beragaman kita. Kita beriman dengan keimanan yang dalam, dan mudah-mudahan dengan keimanan dalam itu la syai'un yuzazihu imanah. Tidak ada satupun yang akan bisa menggoncangkan keimanan kita. Mau kita berada di manapun, apapun jabatan kita, apapun kesempatan diberikan kepada kita, kita tidak terpengaruh. Kita selalu berusaha untuk istiqamah, konsisten beragama. Insya Allah mudah-mudahan kita selamat di dunia ini dan kita akan selamat nanti di akhirat. Fa'tabiru ila absar la'alakum turhamun.